Dan mereka itu memiliki mukasyafat, tajalliyat, kemudian mengetahui hal-hal yang gaib, dan kondisinya itu berbaring. Maksudnya berbaring gimana, Gus? Ya tiduran gitu. Tiduran. Karena nahan beban kan nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa nih. Oh, Nah, iya, gitu. iya, iya. Itu satu. Kemudian baru setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang saya lagi berada di Pondok Pesantren TQN Al Mubarak, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Dan alhamdulillah saya juga lagi bersama dengan Gus Ajis. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Gus, kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Wali YouTuber. Mudah-mudahan Gus Ajis ini selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Jadi begini Gus ya. Ya, karena ini momen bulan Rajab ya. Kalau nggak salah ini udah masuk tanggal 1 ya Gus ya. Udah kedua apa ketiga ya? Kedua masih ya. Kedua ya, Iya. kedua. Gimana, Jadi, ada yang bisa dibantu nih? Jadi saya ini pengen bertanya lah, Oke. karena Gus Ajis ini masalah keilmuan ya, saya salut lah sama Gus Ajis lah. Amin. Makanya saya pengen bertanya kepada Gus Ajis lah, karena ini momen bulan Rajab, emang betul Gus ada keterangannya Gus gitu, karena ada saya pernah lihat keterangan gitu Gus ya. Jadi Allah itu menurunkan para wali-wali terutama di bulan Rajab ini yang dinamakan wali Rojabiyun. Itu setiap tahun sekali gitu. Jadi intinya Biar ada keterangannya gitu ya, ya. apakah ada keterangannya Oh, Gus? ada. Ya. Jadi keterangan itu disampaikan oleh Syekh Ibn Arabi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Muhammad bin Ali. Mohon maaf, Dalam apa itu Gus? kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Wakiyah ya. Ini juz 3, jilid 3. Di halaman 299. Iya. Itu ada itu Ayudi mengenai wali-wali yang namanya Ar-Rojabiyun. Oh, Ar-Rojabiyun. Ya, jadi wali-wali yang nisbatnya kepada bulan Rajab. Nah, detail memang di sini, cuman memang nggak panjang-panjang amat sih, satu halaman gitu. Iya. 2 halaman. Iya. Nah, boleh dibacain ya? Iya, Gus. Oke. Wa minhum radhiyallahu anhum ar-rajabiyun. Di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya rajabiyun. Iya. Wa hum arba'una nafsan fi kulli zamanin la yaziduna wa la yanqusun. Mereka itu ada 40. Ada 40 orang di setiap masa. Di setiap zaman itu ada tuh, terus-menerus ada. Jadi di setiap tahun aja ya? Ya. Dan tahun kapanpun gitu. Tahun kamu zaman dulu sampai zaman saiki ada terus gitu. Jumlahnya 40, la yazidun wa la yanqusun, enggak tambah enggak kurang. Nah, wa hum rijalun haluhum al-qiyamu bi 'azamatillah. Mereka itu adalah para tokoh-tokoh yang kondisi kerohaniannya itu adalah melaksanakan terhadap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa hum arbabul qawli tsaqil, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ucapan yang berat. Artinya menahan beban yang berat. Maksudnya menahan beban berat gimana tuh Gus? Artinya dalam ayat ini kan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul, dan seterusnya itu ayatnya. Jadi mereka itu menahan kondisi kerohanian itu diserupakan seperti langit dan bumi yang mereka untuk menahannya itu sangat-sangat berat, kayak seakan-akan mereka memikul langit dan bumi dan seisinya. Iya. Itu. Oke, lanjut aja ya biar ini. Kenapa mereka dinamakan Rojabiyun?
wa sumu rajabiyun li'anna hala hadzal maqam la yakunu lahum illa fi syahri rajab min awwal istihlali hilalihi ilang fisale. Mereka itu dinamakan rajabiyun karena kondisi kerohanian mereka dalam makom ini itu tidak ada pada diri mereka kecuali di bulan Rajab. Mulai dari masuknya bulan Rajab sampai selesainya bulan Rajab. Dan sumayafqaduna dzalika al-hala min anfusihim fala yajiduna ila dukhuli rajabin minas sanatil atiyah. Kemudian mereka itu kehilangan makom ini, artinya tidak mendapatkan makom di bulan ini di selain bulan Rajab sampai menunggu Rajab yang akan datang. Gitu. Dan memang beliau ini siapa, Syekh Ibnu Arabi pernah menemui salah satu dari wali Rajab saat itu. Nah, jadi beliau itu bisa mengkasyaf, menyingkap, mukasyafah ya bahasa orang tianya. Bisa menyingkap apa saja yang ada di dalam hati seseorang, terutama orang-orang yang dalam hatinya itu memiliki pemahaman yang melenceng, menyeleweng. Nah, kalau zaman dulu ceritanya ada orang yang Syiah, dalam keyakinannya itu dia Syiah pahamnya secara akidah, artinya para sahabat itu dikafir-kafirkan, disesat-sesatkannya. Kemudian yang yang mulia itu hanya Sayyidina Ali. Gitu. Kebanyakan orang nggak tahu kalau dia itu memiliki paham seperti itu. Dan pada akhirnya wali Rajab inilah yang menyingkap pemahaman itu, artinya membuka kedok orang tersebut, sampai pada akhirnya orang tadi tobat. Gitu. Dan mereka di awal hari, di hari pertama di bulan Rajab ini, mereka menemukan seakan-akan ini faka'annama adbaqat alaihimus sama, mereka itu dibebankan langit. Fayajiduna minathiqal, mereka menemukan beban yang berat. Yaitu layak diruna ala an yatufu, di mana mereka itu tidak mampu untuk berkeliling, bahkan tidak hanya berkeliling, tetapi walayataharraku fihim jahat, satu anggota badannya pun tidak mampu bergerak lantaran menahan beban yang berat itu. Terus mana tadi, dan seterusnya. Kemudian pada hari kedua itu ngurangi dikit, hari ketiga ngurangi dikit, keempat ngurangi dikit, gitu. Dan mereka itu memiliki mukasyafat, tajalliyat, kemudian mengetahui hal-hal yang gaib, dan kondisinya itu berbaring. Maksudnya berbaring gimana, Gus? Ya tiduran gitu. Tiduran. Karena nahan beban kan nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa nih. Gitu. Itu satu. Kemudian baru setelah hari ketiga hari ketiga atau hari kedua baru bisa berbicara. Jadi awalnya sama sekali nggak itu. Nah, itu sekilas mengenai apa? Mengenai wali Rajab. Jadi ada keterangannya gitu ya, Ayudi ya. Ada keterangannya. Ya, silahkan buka aja nanti di Futuhatul Makkiyah jilid ketiga kalau cetakan ini mah. Halaman 299. Gitu. Jadi intinya 40 orang itu, Gus ya. 40 orang jumlahnya. Maksudnya di seluruh dunia. 40 orang ya. Ya. Cuman kalau berbicara jumlahnya orang muslim kan paling banyak di Indonesia. Ya bisa aja, ya kemungkinan besar ada di Indonesia. Ya, cuman kan nggak bisa memastikan ini wali Rajab atau bukan, kita nggak tahu gitu ya, karena maka mereka kan tinggi. Mungkin ada Gus ciri-cirinya gitu, Gus. Tanda-tandanya gitu, Gus. Ya tadi tanda-tandanya itu kalau di bulan Rajab, kalau hari-hari biasa dia biasa. Seperti kita-kita gini, ngobrol, ngopi, ngerokok gitu ya. Nah, khususnya di bulan Rajab hari pertama, kedua dan ketiga dia itu berbaring doang. Di hari pertama khususnya dia nggak bisa ngomong, kan? Di hari kedua sama nggak bisa ngomong, dan di hari ketiga baru dia itu bisa berbicara, yang kemudian dia mendapatkan kasyaf atau menyingkapkan mukasyafat, tajalliyat, dan bisa mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Gitu Ayudi. Terima kasih nih Gus. Luar biasa nih Gus. Alhamdulillah saya dapat pengetahuan dari Gus ya. Sama-sama Ayudi. Ya, salah-salahku. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bisa menambah apa tuh ini? Wawasan gitu. Mudah-mudahan Gus Ajis ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Mungkin cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.